saya Bella Ramadhani. Nama saya Mila Septiano Ramadhani. Nama saya Sulis. Nama saya Najwa. Di sini kita akan melakukan proses pengambilan sampel pada tepung terigu dengan menggunakan metode cloning dan quartering. Tujuannya kita menggunakan metode cloning dan quartering pada tepung terigu agar menghasilkan sampel yang representatif, homogen, dan siap dianalisis. Tapi teman-teman, sebelum kita ke tahap selanjutnya yaitu melakukan proses pengambilan sampel tepung terigu, kita akan menyampaikan apa sih itu teknik cloning dan quartering. Sini kita kasih tahu. Metode cloning adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan bahan dicampurkan secara merata di permukaan datar dan bersih, lalu dibentuk seperti kerucut, lalu diratakan dan siap melakukan metode quartering. Nah, selanjutnya metode quartering. Metode quartering adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mengurangi jumlah sampel secara bertahap dengan cara membagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian mengambil 2 bagian berseberangan atau secara acak dan sampel yang tersisa dicampurkan kembali. Proses ini diulangi hingga diperoleh jumlah sampel yang diinginkan. Itulah penjelasan dari kami apa itu teknik cloning dan quartering. Selanjutnya kita ke tahap proses melakukan pengambilan sampel dengan metode cloning dan quartering pada tepung terigu. Alat dan bahan pada proses pengambilan sampel tepung terigu. Yang pertama kita memerlukan tepung terigu, plastik, penggaris, spatula, mangkok, dan alas. Sebelum melakukan, pastikan kalian memakai APD. Langkah-langkah. 1. Tepung terigu yang sudah diambil diletakkan di atas, lalu dicampur dan dibentuk kerucut, lalu diratakan agar mudah membaginya. Yang kedua, setelah itu kita membagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian mengambil 2 bagian yang berseberangan atau secara acak dan sampel yang tersisa dicampurkan kembali, lalu setelah itu kita bagi lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita mengambil 2 bagian yang berseberangan atau secara acak lagi, dan sampel yang tersisa dicampurkan kembali. Tes ini bisa dilakukan pengulangan sesuai dengan keinginanmu.
memasukkan sampel ke dalam plastik dan sampel bisa dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Hasil dan pembahasan. Setelah kedua metode dilakukan, diperoleh sampel tepung terigu yang cukup representatif untuk dianalisis. Pada metode Koning, pembentukan kerucut memungkinkan pengambilan sampel dari seluruh tumpukan tepung secara merata. Pengulangan proses Koning menghasilkan sampel yang homogen dan mencerminkan keseluruhan batch tepung terigu. Pada metode quartering, pembagian tepung terigu menjadi 4 bagian, memastikan bahwa 2 bagian yang diambil mencerminkan sifat-sifat bahan secara acak dan tidak terpengaruh oleh distribusi lainnya. Kedua metode ini berhasil dalam menghasilkan sampel yang dapat mewakili keseluruhan bahan tepung terigu. Kesimpulannya, berdasarkan pengamatan dan pelaksanaan metode pengambilan sampel baik metode Koning maupun quartering dapat digunakan untuk memperoleh sampel tepung terigu yang representatif. Kedua metode ini memiliki keunggulan dalam memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan kondisi bahan secara keseluruhan. Yang penting dalam melakukan metode ini, kalian harus hati-hati agar memastikan hasil pengujiannya secara akurat dan dapat dipercaya. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum